Nama saya Trini Salutagalung, NPM 220101011060. Di sini saya akan memaparkan tentang kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan di era Nadiem Makarim. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya melalui dari pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan di era Nadiem Makarim. Kita pasti sudah mengetahui siapa itu Nadiem Makarim. Nadiem Makarim itu adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Teknologi di Indonesia. Setelah beliau menjadi Menteri Pendidikan Indonesia, maka pendidikan Indonesia yang digunakan adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah metode pembelajaran yang mendorong bakat atau minat yang dimiliki oleh murid. Kurikulum yang diresmikan oleh Kemendikbud pada bulan Februari 2022. Ini merupakan kurikulum pembelajaran ekstrakurikuler yang beragam. Selain untuk menguatkan profil pelajar Pancasila, kurikulum merdeka memiliki beberapa tujuan, yaitu tujuan yang pertama, menciptakan pendidikan yang menyenangkan. Yang kedua, mengejar ketinggalan pembelajaran. Yang ketiga, mengembang potensi murid, yaitu maksudnya mengasah apa minat dari siswa itu. Bukan hanya tentang pelajaran terus, tetapi kita diajarkan untuk bagaimana untuk mengembangkan minat dari siswa tersebut, minat yang terpendam dalam dirinya. Nadiem Makarim pernah mengungkapkan, kecanggihan teknologi pendidikan di Indonesia tidak lepas dari keberanian, kolaborasi, dan kerja nyata di lapangan. Karena dalam dunia teknologi, kalau kita tidak berani mengambil risiko, kita tidak akan mencapai apa yang kita inginkan. Kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim Desember tahun yang lalu berpusat di sekolah, yaitu ada 4 kebijakan. Yang pertama, ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Yang kedua, ujian nasional atau UN. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran atau RPP. Yang keempat, sistem zonasi penerimaan siswa baru yang fleksibel. Keunggulan kurikulum merdeka dibanding dengan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum merdeka dirancang dengan kelebihan yang menyesuaikan perkembangan zaman. Misalnya, lebih sederhana dan lebih mendalam, termasuk memberikan kemerdekaan bagi satuan pendidikan dan mengembangkannya, serta menghadirkan sistem pembelajaran yang lebih relevan dan interaktif. Kita akan membahas tentang bagaimana cara Nadiem Makarim berhasil membuat kurikulum merdeka, yaitu Nadiem Makarim dengan menggunakan PK pada lingkungan. Yang kedua, sabar saat merangkak dari nol. Yang ketiga, senang belajar. Yang keempat, memfokuskan diri pada solusi bukan janji. Yang berikut, cari peluang tinggi ke lapangan. Berikut, tak mudah berpuas diri. Kita akan membuat perbandingan kurikulum merdeka dengan kurikulum K13, yaitu kalau kurikulum K13 dirancang berdasarkan tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Kurikulum merdeka menambahkan pengembangan profil belajar Pancasila. Yang kedua, jam pelajaran atau JP. Pada kurikulum 13 diatur per minggu, sedangkan JP pada kurikulum merdeka diatur per tahun. Yang ketiga, proses pembelajaran kurikulum merdeka dilakukan di mana saja atau kapan saja sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan guru dan murid yang diajar. Sedangkan kurikulum K13 mengutamakan kegiatan di kelas.
keempat, penilaian pada kurikulum K13 berdasarkan aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku. Sedangkan kurikulum Merdeka Belajar mengutamakan profil belajar Pancasila, kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Mengapa kurikulum di Indonesia selalu berubah dan tidak ada kurikulum menggunakan secara tertulis? Karena kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang semakin aktif dan tak terkendali. Jadi untuk mencapai pelajaran kita, menurut dari Nadiem Makarim yang menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, yaitu pendidikan itu tidak hanya di dalam kelas, bukan hanya guru tetapi orang tua, dan bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Kita juga bisa dengan kata, kamu harus berani mengambil risiko dan berani berkata tidak, bahkan kepada bos sendiri atau kepada atasan kita sendiri. Dan yang terakhir, saya akan membuat catatan, be fearless, walau ada rintangan, kita pasti bisa melewati itu semua apapun hambatannya. Sekian dari pemaparan saya undur diri. Jika ada ucapan atau kata saya yang salah, saya minta maaf. Semoga paparan saya berguna bagi kita semua. Terima kasih.